Berhenti menyiram tanaman mati. Saling menghargai itu omong kosong. Semua tergantung kepentingan. Kita hanya dihargai ketika kita dibutuhkan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Untuk lebih memahami keseluruhan cerita dari film ini, saya akan cantumkan linknya untuk season pertama dari film yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Johnny alias Denkes dan sahabatnya Harold. Mereka adalah mantan anggota pasukan khusus sekaligus agen CIA yang kini sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan seorang putri yang telah sama-sama mereka besarkan hingga tumbuh menjadi agen FBI bernama Emily atau Angela. Bukan tempat sembarangan karena lokasi yang mereka tuju adalah Afghanistan dengan menumpang sebuah truk. Singkat cerita, tiba-tiba truk berhenti mendadak dan terdengar suara tembakan. Setelah dicek keluar, ternyata supir truk dan dua orang penyerangnya sama-sama telah tewas. Mereka gunakan perangkat GPS dan mobil si penyerang untuk melanjutkan perjalanan ke titik yang diduga sebagai lokasi Emily disekap. Tapi saat melewati perbatasan, GPS-nya menunjukkan belok kiri. Tapi Denkes memutuskan untuk belok kanan sesuai dengan feelingnya. Mereka menemukan sebuah rumah makan yang dipenuhi orang Afghanistan. Dan tiba-tiba hampir saja kedua aki-aki kolot ini akan dieksekusi mati hingga seorang pria yang mengaku bernama Umar datang mengaku ditugaskan Komandan Abdul Nazari untuk menjemput keduanya. Karena pemandu mereka telah tewas, Denkes berharap bantuan komandan dan seluruh anak buahnya untuk menyelamatkan wanita yang diculik oleh Faraz Hamzat. Akhirnya mereka pergi sebelum mata-mata Taliban datang mengendus keberadaan Denkes dan Harold. Tiba di lokasi yang lebih aman, Umar menyebut unitnya adalah benteng terakhir di lembah ini yang memberikan perlawanan terhadap pemerintah. Mereka sudah tahu ada agen FBI yang diculik oleh Faraz, mantan Panglima Afghanistan. Harold yang menjabat asisten direktur FBI menyebut, operasinya ini tidak bisa dilakukan secara resmi karena tangan FBI terikat. Tapi dia menjanjikan akan memberikan rejeki nomplok jika Umar dan unitnya mau membantu mereka membebaskan Emily. Mereka hanya membutuhkan transportasi dan persediaan ditambah 20 pria bersenjata yang dibutuhkan selama 2 hari. Umar ragu dua pria kolot ini mampu menyelesaikan misinya dalam 2 hari karena markasnya Faraz bukan desa sembarangan. Umar menceritakan sosok Faraz yang diharapkan akan membantu para pejuang menghadapi Taliban. Namun ternyata dia menolak karena lebih mengutamakan bisnis dengan pemerintah. Bukan sembarang bisnis, tapi tambang litium terbesar di dunia. Tambang yang dia temukan dan dikendalikan bersama antek-anteknya. Faraz mampu bermain cantik berada di tengah-tengah antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Dan bagi para pejuang Afga, mereka semua adalah musuh. Apapun yang akan dihadapi, Denkes dan Harold tidak akan mundur satu langkah pun untuk menyelamatkan Emily. Denkes teringat kembali saat Belor atau ibunya Emily menyebut meski Denkes bukan ibu kandungnya, dia akan tetap menjadi ayahnya. Belor meminta Denkes berjanji untuk merahasiakan nama Faraz Hamzat kepada Emily. Tiba di camp, Umar terkejut setelah mendapati rekan-rekannya telah dibantai habis. Saat itu juga, Harold menghubungi Marion untuk minta bantuan. Disinilah Harold baru menyadari anak buah Komandan Abdul Nazari yang seharusnya datang membantu bernama Ali bukan Umar seperti pengakuannya. Umar bertanya kepada Denkes siapakah wanita yang hendak diselamatkannya.
Apakah sebatas agen FBI ataukah ada rahasia lain hingga saudara-saudaranya dibantai habis? Dan tiba-tiba, meski sudah ditikam, Denkes berhasil melawan lalu kabur bersama Harold. 3 anak buah si Umar langsung mengejarnya dengan motor. Denkes rupanya hafal dengan lokasi ini. Mereka masuk ke dalam gua yang sengaja disembunyikan beberapa persediaan untuk keadaan darurat sejak bertahun-tahun lamanya. Ternyata si Umar yang membantu mereka adalah intelijen Taliban. Karena kondisinya yang terluka, Denkes menyuruh Harold menghubungi istrinya untuk minta bantuan mengeluarkan Harold dari tempat ini. Harold makin kesal ketika Denkes menyebut Emily mungkin saja sudah mati. Di pagi harinya, Denkes terkejut karena Faras tiba-tiba muncul di hadapannya. Akhirnya, diperlihatkan Emily alias Angela yang dibawa ke rumahnya Faras Hamzat. Agen FBI ini merasa telah diculik lalu dibawa ke tempat ini. Tapi adik dari Panglima Taliban yang bernama Bina ini memberitahu fakta yang sebenarnya, bahwa Angela adalah putrinya Faras Hamzat dengan nama kecil Parwana. Dia dibawa kabur oleh ibunya sendiri dengan bantuan orang Amerika yang dianggap Faras sebagai teman. Wajar jika Angela tidak percaya dengan ucapan wanita ini. Kemudian, mereka mengantarkan alat pemutar video jadul untuk dilihat oleh Angela. Disinilah Angela mulai terkejut setelah melihat dirinya yang masih kecil digendong oleh Faras Hamzat. Di pagi harinya, Angela menemui Hamzat yang sedang duduk di antara kuburan leluhurnya. Merasa dirinya telah diculik, Angela ingin Hamzat menceritakan tentang ibunya. Karena yang dia ketahui, Hamzat sangat berbahaya untuk ibu kandungnya. Dan karena itu, ayahnya membantu dia melarikan diri dari kendalinya Hamzat. Hamzat menyebut ibunya seorang pembohong yang sangat dingin dan tidak punya perasaan. Angela tidak percaya itu, lalu Hamzat pun pergi. Tiba-tiba, si Umar datang menemui Hamzat mengaku pernah bertemu saat dia dilantik sebagai kepala operasi pansir. Hamzat mulai ingat dia ini seorang mata-mata Taliban. Dia datang menawarkan bantuan terkait dengan seseorang yang menjadi tamunya. Pria ini membahas tentang tambang litium yang sangat besar bisa menumbuhkan perekonomian negara yang kini berada dalam kendalinya Hamzat. Tapi ancaman dari Amerika tidak bisa dipungkiri karena Hamzat menculik seorang agen FBI. Hamzat mengaku tidak takut siapapun termasuk ancaman dari Taliban dan Amerika. Dan dia tidak mau menyerahkan tambang litium atau agen FBI itu kepada Taliban. Hamzat menantang keponakan Komandan Abdul ini untuk memanggil pamannya. Mana yang lebih penting, si Umar ataukah bisnisnya? Sebelum pergi, Umar menyebut ada 2 orang Amerika yang datang untuk menyelamatkan sandranya dan salah satunya seorang agen FBI. Hamzat yang dijuluki sebagai monster ternyata memilih mengamankan bisnisnya. Dia menodongkan senjata kepada putrinya sendiri, namun tiba-tiba Angela hampir saja mati dicekik oleh si Hamzat. Lalu Angela mengambil pistolnya, namun dia pun tidak sanggup menembaknya. Akhirnya, Angela memilih untuk tinggal lalu ditemani beberapa wanita dan salah satunya bernama Feroza yang tiada lain adalah sepupunya Angela. Feroza sendiri seorang janda cantik yang memiliki seorang putra bernama Faruk. Suaminya tewas oleh Taliban. Faruk mengajak Angela ke tempat persembunyiannya yang dimana dia banyak menyembunyikan permen. Jadi ternyata Umar lebih dulu datang menemui Hamzat sebelum dia berpura-pura akan membantu Denkes dan Harold. Kini si Umar yang memiliki nama kepanjangan Codet melaporkan kepada pamannya tentang perlakuan Hamzat. Abdul memutuskan akan memberikan peringatan kepada Hamzat terkait bisnisnya. Terbukti saat Bina melihat proyek tambang litiumnya dihentikan sementara waktu. Hamzat segera mengemas pakaian untuk mengamankan Angela. Ternyata si Umar membawa pasukannya untuk memaksa menemui kembali Hamzat demi mendapatkan Angela. Taliban rupanya menginginkan Angela yang jelas seorang agen FBI Amerika yang sangat berharga. Akhirnya Bina mengizinkan mereka untuk masuk.
Di luar dugaan, si Umar, dia dan timnya langsung dikepung. Keduanya saling melontarkan ancaman. Sementara itu, Hamzat pergi bersama Angela, membawanya ke atas pegunungan. Send you away safely. Dan ternyata Hamzat ditembak oleh Harold. Angela segera memberi perban, sekaligus dia lega bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Meski faktanya Denkes adalah ayah angkatnya. Harold ingin segera memanggil helikopter untuk menjemput mereka, tapi Angela tidak bisa membiarkan Hamzat mati begitu saja. Meski Harold tidak setuju, Denkes akan membantu Angela mengembalikan Hamzat ke rumahnya agar mendapat pertolongan. Sebuah helikopter mendarat di depan rumah Hamzat. Dia adalah putranya Bani yang menawarkan 1 tas penuh uang kepada Umar. Atau masalah besar akan dihadapi Umar karena bisnis Hamzat sangat penting untuk Kabul atau pemerintah Afgan. Uang itu diyakininya cukup untuk kementerian agar mencabut sanksi. Akhirnya Umar dan pasukannya pergi. Dia menyebut masalah lebih besar akan dihadapi dari seseorang bernama Morgan dalang dari kesepakatan untuk menyerahkan Denkes. Dan dia juga yang sangat marah karena menculik Angela. Kemudian mengancam akan membekukan aset tambangnya. Saat si Umar akan pergi, dia melihat si bocah anaknya Feroza. Dia menjawab dengan jujur adanya seorang wanita baru. Dan tiba-tiba sementara itu, langkah Denkes dan tim terhenti karena adanya anak buah si Umar yang mencari keberadaan Angela. Denkes akan melumpuhkan mereka. Sementara itu, Harold mendapat bantuan helikopter yang akan dikirim kenalannya Marion. Tidak perlu imbalan apapun selain makan malam yang romantis. Sementara itu, Umar mengancam akan kembali melancarkan serangan kecuali menyerahkan yang dia inginkan. Bani berencana menelepon kementerian, tapi menurut putranya itu tidak cukup karena mereka telah menembaki tentaranya. Dan selanjutnya, ini yang dilakukan Denkes. Umar kesulitan menghubungi anak buahnya karena mereka telah dihabisi Denkes. Hamzat menjawab panggilan radionya. Umar mengancam akan membantai kaumnya jika Hamzat tidak datang ke sana. Tidak peduli dengan nyawanya, bagi Hamzat keselamatan kaumnya jauh lebih penting. Sesuai dengan rencana awal, Angela akan membantu ayah kandungnya ini. Mau tidak mau, Denkes dan Harold harus membantu Hamzat. Singkat cerita, setelah dekat dengan desanya, Hamzat memutuskan untuk pergi sendiri menghadapi mereka. Tapi Angela khawatir mereka akan membunuh Hamzat. Hamzat datang menemui si Umar meski kondisinya makin melemah. Sementara itu, Harold sudah menghubungi helikopter agar mendarat di atas bukit jauh dari desa. Di luar dugaan, Angela memutuskan untuk pergi menyelamatkan ayah kandungnya. Umar Codet cukup terkejut setelah melihat Angela muncul. Meminta penjelasan siapakah dia sebenarnya. Mata Angela tertuju pada Feroza yang sudah terkapar menjadi jasad. Sambil mendekati si Umar, ini yang dilakukan agen FBI ini. Denkes ikut membantu. Tak berselang lama, helikopter muncul melancarkan serangan.
Dan terakhir, Angela menghabisi Umar Codet. Meski pelurunya sudah diangkat, kondisi Hamzat tetap memburuk dan waktunya tidak akan lama lagi. Mantan Panglima Afghanistan ini meminta keluarganya untuk memanggil Angela. Sementara itu, Angela terus memeluk Farouk yang kehilangan ibunya. Karena Amir tidak berhasil bernegosiasi dengan pemerintah, waktu mereka hanya tersisa 72 jam lagi. Sementara itu, Harold dan Denkes yang menunggu Angela 1 jam lamanya diberi tambahan waktu 5 menit lagi oleh pilot. Angela kembali membuat keputusan sulit untuk bertahan di desa ini menghadapi tentara Afghanistan yang akan membumi hanguskan desa tersebut. Keluarga Hamzat tidak bisa menyuap pemerintah Taliban karena uangnya dibekukan oleh Morgan Bote. Karena itu, dia meminta bantuan Denkes dan Harold untuk membujuk Morgan agar mencabut sanksinya. Mau tidak mau, akhirnya kedua aki-aki rempong ini terbang kembali ke Amerika untuk menemui Morgan. Denkes mengira akan naik jet pribadinya Raffi Ahmad, namun ternyata nebeng pesawat kargo. Angela bersikeras ingin tinggal di desa ini untuk membantu kaumnya menghadapi tentara, namun Hamzat meminta dia membantu wanita dan anak-anak yang akan dievakuasi ke tempat aman untuk memulai kembali semuanya dari nol. Selanjutnya, Angela berkenalan dengan sepupunya Amir Tariq, dialah yang mengelola bisnis Hamzat dari Amerika. Karena itu, Hamzat menyuruh Angela ikut bersamanya. Dalam perjalanan, Denkes berniat menghajar si Morgan jika dia tidak mau membantu warga Afga yang terancam sesuai keinginan Angela. Harold tidak setuju karena itu sama saja akan menjebloskan mereka ke penjara. Singkat cerita, keduanya tiba di rumah Morgan. Mantan direktur CIA yang lebih sepuh dari mereka ini sedang duduk santuy karena sudah mengetahui semuanya. Tapi dia kecewa karena seharusnya Denkes memberitahu tentang identitas asli Angela jauh-jauh hari. Sesuai perkiraan Denkes, si kakek yang sudah bau tanah ini menolak membantu mereka. Denkes terkejut karena 2 anjing kesayangannya termasuk Zoe ada di rumah ini. Demi keselamatan seluruh keluarga besarnya, Amir sudah berkali-kali mengajak mereka meninggalkan desa ini, hidup di tempat baru yang jauh lebih aman dan damai. Meski selalu gagal, dia berharap ini momentum baik dan karena itu pula dia butuh bantuan Angela untuk meyakinkan mereka semua. Tiba-tiba, Bani memberitahu mereka bahwa Hamzat telah berpulang. Zoe dan Morgan telah mengawasi pengacara Hamzat dan akhirnya mereka mengetahui pihak yang diam-diam akan mencuri dari pihaknya, yaitu Sulaiman Pavlovich, mafia dari Rusia yang dicurigai bekerja sama dengan Hamzat. Zoe akan berperan untuk mengorek informasi dari pengacaranya Hamzat minggu depan. Tapi itu terlalu lama karena warga Afga di sana butuh bantuan sesegera mungkin. Denkes sampai terpancing emosinya, berharap Morgan mencari langkah yang lebih cepat. Zoe menahannya, biarkan dia yang membujuk aki-aki reot ini. Setelah Hamzat meninggal, Amir memutuskan akan tetap tinggal. Sedangkan Angela diberi kebebasan untuk memutuskan. Kembali ke Zoe yang sedang membujuk Morgan. Namun tiba-tiba Morgan tewas dihabisi. Lalu datanglah Denkes membantunya. You okay? Yeah. Whatever the two of you are after. Is that Emily's Dan inilah dia Sulaiman Pavlovich dalang sebenarnya yang membunuh Morgan dan ingin menguasai tanah Afga. Много поставлено отцов. Нельзя. Jasad dari mantan Panglima Afghanistan itu diantarkan oleh para pengikutnya yang setia ke tempat peristirahatan terakhir. Meski Angela hanya mengenal sosok ayah kandungnya ini dalam waktu yang singkat, tapi dia merasakan betapa orang-orang yang hadir sangat kehilangan sosoknya. Sedih dan rasa syukur bercampur karena agen FBI ini memiliki DNA dari seorang Paras Hamzat yang berjuang untuk kaumnya hingga akhir hayat. Dia berharap ayahnya itu akan bertemu dengan ibunya di alam sana, mengatakan bahwa Angela sudah menemukan jati dirinya.
Dan ternyata si Amir terbang kembali ke Amerika hanya membawa Farouk. Sedangkan Angela akan berjuang untuk kaumnya menggantikan perjuangan ayahnya. Saat itulah Angela dan Bunny melihat konvoi pasukan. Pulang ke rumah, Harold meminta istrinya Cheryl untuk mengamankan diri di hotel sampai semuanya aman. Masalahnya, anak mereka Henry dikatakan Cheryl sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Ternyata selama ini Cheryl tidak tahu tentang Denkes dan baru kali ini bertemu. Untuk sementara waktu, Denkes dan Zoe berlindung di rumahnya Harold. Denkes sempat melihat jaket alma mater Harold sebagai mantan marinir angkatan darat. Kini Denkes mengkhawatirkan Angela tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dia dan kaumnya setelah Morgan tewas. Yang dia yakini, Pavlovich ingin menguasai tambang litiumnya Hamzat. Di ruangan bawah tanah yang banjir akibat hujan deras, Harold mengatakan yang sebenarnya tentang Angela yang dia besarkan bersama Cheryl adalah anak kandung dari seorang pria di Afga. I signed up for this. I'm not going anywhere. Tiba-tiba, Angela menghubungi Denkes, mengatakan konvoi tentara sudah tiba di desanya, sedang bertempur dengan 20 pengikut Hamzat di atas perbukitan. Denkes cukup terkejut setelah mengetahui Hamzat sudah meninggal. Tapi yang mereka khawatirkan, Angela tidak mau meninggalkan desanya meski ancaman makin mendekat. Angela meminta maaf karena mereka yang di sini adalah keluarganya juga. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Apakah Angela terbunuh? Komunikasi pun terputus. Denkes merasa paling menyesal karena dia yang paling menyayangi Angela setelah ibu kandungnya. Ternyata Denkes dan Harold mendengar para tentara yang menyerang Angela dan kaumnya itu dalam bahasa Rusia. Itu artinya mereka bukan dari tentara pemerintah Afga, tapi diduga sebagai tentara bayarannya Pavlovich. Karena itu, Denkes akan memaksa bicara salah satu pelaku Rusia yang berhasil dia tangkap hidup-hidup setelah membunuh Morgan. Mantan agen CIA ini akan melakukan interogasi dengan gaya psikoplok untuk mendapatkan informasi. Singkatnya, pelaku tidak tahu tentang Pavlovich ataupun masalah di Afghanistan. Dia hanya pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Morgan, Zoe, dan juga Denkes serta keluarga Dixon, Marcia, dan Henry. Denkes yakin jawabannya ada di si pengacara Hamzat yang tidak mau dia katakan di telepon. Sesuatu yang sedang Pavlovich tutup-tutupi yang bisa merugikannya jika terungkap. Akhirnya, mereka memutuskan untuk terbang ke London. Setelah Cheryl pergi ke hotel, Harold membawa gergaji untuk memutilasi si pembunuh bayaran. Terlihat seorang kulit hitam bernama Julian sedang membina hubungan dengan seorang wanita sampai keduanya menjadi pasangan kekasih. Singkat cerita, Harold menemui Julian, orang yang menerima surel dari Morgan sebelum dia terbunuh. Tiba di London, Denkes masih dihantui penyesalan, ingat dengan kata-kata terakhirnya Angela. Dia dan Zoe menyusun dulu rencana agar pengacara Hamzat yang bernama Nina Kruger mau berbagi informasi yang mereka butuhkan saat ini untuk menghancurkan Pavlovich. Sementara itu, Harold memaksa Julian untuk memberitahu isi surel yang dikirimkan Morgan karena dia tahu Julian adalah operator lapangannya si Morgan. Tapi Julian mengaku tidak tahu apa-apa. Harold pun mengancam akan menyakiti pacarnya, lalu dia berikan nomor ponselnya sebelum pergi. Meski sudah menunggu di lokasi pertemuan, ternyata Nina tak kunjung datang. Dihubungi ke kantornya pun, pengacara Hamzat itu dikatakan sedang pergi keluar untuk urusan pribadi. Denkes akan mencari cara lain agar bisa menemuinya. Pergi ke toko elektronik, Denkes membeli beberapa peralatan kemudian dirakitnya. Ternyata mantan marinir ini sedang merakit senjata laser untuk meretas ponsel. Asisten Nina Kruger yang bernama Anna terkejut setelah Denkes memaksanya bicara di mana bosnya. Dia buru-buru masuk ke dalam apartemennya. Saat itulah Zoe mengarahkan senjatanya untuk meretas ponselnya si Anna. Akhirnya Zoe berhasil mendapatkan nomor ponselnya Nina Kruger. Tapi dia heran kenapa Anna menangis histeris karena kemampuan Denkes yang seorang mantan agen CIA membuat Anna ketakutan dan sangat yakin Anna akan menghubungi bosnya.
Denkes pun berhasil menemukan lokasinya Nina. Singkat cerita, Denkes tiba di sebuah rumah. Dia melihat Nina tidak bisa bergerak. Ternyata ada pembunuh bayaran menggunakan masker di ruangan lain dan ini yang terjadi. Denkes menemukan penawar racun udara yang ada di saku baju pelaku. Setelah membawa Nina keluar ruangan, dia menyuruh Zoe untuk mundur. Karena mungkin saja Denkes ikut terkena sedangkan penawarnya sudah hancur. Sebelum meninggal, Nina memberitahu flashdisk yang disembunyikan di dalam brankas ruang belajar. Dalam video rekamannya, pengacara Hamzat ini menyebut dirinya ikut terancam setelah mengetahui Sulaiman Pavlovich menggunakan tentara bayaran untuk mengambil alih kendali tambang litium yang berada di Pansir, Afghanistan. Tentara bayaran ini diperintahkan untuk membunuh keluarga Hamzat. Yang tidak diketahui orang-orang, sumber deposit tambang itu sangat luas, tapi ada yang lainnya di seluruh dunia yang dirahasiakan dari pemerintah. To eliminate any trace of the connection. Mereka membentuk organisasi kartel untuk mengontrol akses ke pasar tanah jarang di dunia. Jika ini berhasil, kekayaannya mampu menundukkan ekonomi barat manapun. Keanggotaan Pavlovich dalam kartel ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Henry dan Marcia Dixon punya saham di perusahaannya terkait hubungan lamanya dengan CIA. Karena terpapar racun, Denkes akan menyerahkan dirinya kepada Pavlovich untuk mendapatkan penawarnya. Sedangkan Zoe disuruh menghubungi Harold. I need you to. Sementara itu, Harold akhirnya kembali bertemu dengan Julian untuk menyerahkan isi surel yang ternyata sebuah foto. This. Terlihat Pavlovich baru saja melakukan pertemuan dengan orang yang tidak dia duga sebelumnya, yaitu Marion, mantan istrinya. Komplotan Rusia itu datang untuk menangkap Denkes. Denkes nama aslinya adalah Johnny, dan faktanya dia juga bernama Henry Dixon. Dia ditargetkan untuk dibunuh oleh Pavlovich atas perintah kartel yang bernama Logam Tanah Jarang. Gangster Rusia ini tidak akan memberikan penawarnya kecuali Denkes membawa informasi penting. Denkes mengancam Zoe bukanlah wanita sembarangan yang mampu menghancurkan Pavlovich karena dia sudah tahu tentang organisasi kartelnya. Tiba di kantor polisi London, Zoe meminta dihubungkan dengan kedutaan Amerika untuk berbicara dengan kepala stasiun CIA di London. Bukan mengaku sebagai Zoe, tapi Marcia Dixon. Identitas palsu yang dibuat oleh Denkes seperti yang diceritakan di season pertama film ini. Sementara itu, Harold bertemu dengan Marion yang memiliki beberapa pengawal pribadi, meminta untuk berbicara empat mata. Perwakilan dari kedutaan Amerika datang ke kantor polisi. Ternyata diketahui oleh anak buahnya si Pavlovich yang langsung dilaporkan kepada bosnya. Orang kedutaan yang bernama Pete datang setelah mendengar Zoe mengetahui orang yang telah membunuh Morgan. Tapi sebelum membeberkan semuanya, Zoe menginginkan jaminan kekebalan untuk dirinya. Di sisi lain, Denkes memberikan penawaran yang cukup mengejutkan jika Zoe bisa bersaksi kepada aparat penegak hukum bahwa orang yang membunuh Morgan bukanlah Pavlovich tapi Denkes alias Baba Korkore karena alasan putrinya diculik. Dia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang terkait, termasuk membunuh Hamzat dan Morgan. Sebagai imbalannya, Denkes hanya ingin penawar racun dan juga sekarung uang untuk hidup bebas. Pavlovich baru mengetahui bahwa Angela adalah anak dari Hamzat. Sebagai ayahnya, juga Denkes hanya ingin memakamkan jasadnya di tempat yang layak. Meski Pavlovich telah membunuhnya, Denkes tidak akan marah. Karena dia sudah berjanji kepada Zoe akan pulang dalam keadaan hidup. Tapi pikiran Denkes dihantui bisikan dari Angela yang menganggapnya seorang pengecut karena tidak membalas kematiannya. Setelah Pavlovich setuju, mantan agen CIA ini meminta diberikan ponsel. Denkes langsung menghubungi Zoe, mengaku sudah sepakat dengan Pavlovich.
Di waktu yang sama, mafia Rusia ini mendapat telepon dari seseorang dan ternyata kesepakatan mereka batal. Pavlovich menyerahkan Denkes kepada orang lain karena dia disuruh menghadap ketua kartel untuk menjelaskan semuanya. Pria ini sepertinya punya dendam pribadi kepada Denkes terkait kematian ayahnya. Sementara itu, Marion diminta Harold menjelaskan hubungannya dengan Pavlovich, yang mengutus tentara bayaran untuk membantai satu desa termasuk wanita dan anak-anak di Afga. Dan apakah Marion ada hubungannya dengan kartel yang dibentuk untuk meruntuhkan ekonomi Amerika? Marion sama sekali tidak mau membeberkannya. Dia juga mengaku tidak terlibat dalam pembunuhan Morgan. Tiba-tiba, si pembunuh bayaran Rusia menembak polisi untuk membunuh Zoe. Tapi Zoe lebih dulu menghabisinya. What kind of things? Lalu datanglah Julian untuk menjemput Zoe. Marion mengaku memperkenalkan Pavlovich kepada Hamzat, tapi akhirnya Hamzat menolak penawaran Rusia karena lebih memilih Amerika sebagai mitra untuk mengembangkan tambangnya. Daripada Pavlovich, Marion berpikir Angela adalah orang yang tepat sebagai mitranya karena punya ikatan yang kuat dengan Amerika dan suku Pansir. Karena Marion kini bekerja sama juga dengan Tiongkok, apakah Harold setuju dengan rencana itu? Tiba-tiba Pavlovich menghubungi Marion padahal mereka tidak berhubungan lagi. Seakan mafia Rusia itu sedang ketakutan. Kembali ke Denkes yang hampir saja dibunuh, tapi ini yang terjadi. That I will look into your faces. Barely knew him, except for his... Ternyata kotak penawarnya kosong. Di hadapan para petinggi kartel, Pavlovich dipaksa bicara siapakah dalang di balik penyerangan ke desa Mesbar Afghanistan yang kini porak-poranda. Apakah Angela sebenarnya masih hidup? Film flashback saat Angela menghubungi Denkes dalam situasi darurat menjelang detik-detik serangan yang dilakukan para pembunuh bayaran Rusia. Mereka membunuh Bani dan para pengawal yang memegang senjata. I'm asking you to accept. Sedangkan Angela mengaku sebagai putrinya Hamzat dan satu-satunya keluarga yang mengetahui semua tentang tempat ini. Setelah desa ini dikuasai tentara bayaran, Angela dipaksa menuliskan semuanya atau semua orang yang disandra akan dilenyapkan. Ketika salah satu tentara mengantarkan minuman, Angela menggunakan bahasa Rusia. Mereka tidak tahu jika Angela adalah agen FBI. Setelah menuliskan semuanya, Angela mengakui sebagai orang Amerika yang hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Sepertinya tentara ini terenyuh karena dia memiliki anak dan istri. Setelah menuliskan semua lokasi senjata dan perbekalan di desa ini dengan benar, kapten tentara ini memberikan makanan dan minuman spesial untuk Angela. Tapi kini Angela diminta menuliskan daftar nama orang yang dianggap berbahaya di desa ini. Saat tentara ini lengah, ini yang terjadi. Думаете, они примут вас обратно? Ради кого вы себя компрометируете? Станете совсем другой, совсем... Если я всегда была такой, просто если я способна на все, то я люблю. Думаете, они примут вас обратно? Marion mendapat informasi bahwa Rusia kehilangan tambangnya. Ternyata kelompok pejuang lokal di sana berhasil mengalahkan tentara bayaran Rusia. Rumornya mereka dipimpin seorang wanita Amerika, yaitu Angela. Tapi situasi akan berbahaya karena Pavlovich mengirim tentara cadangan dari Afrika Tengah untuk merebut kembali. Harold kembali minta bantuan Marion untuk menyelamatkan Angela. Julian meminta bantuan Zoe untuk menemukan Pavlovich dan dia akan membantunya juga menemukan Denkes.
Mantan istri Harold ini menghubungi seseorang dalam bahasa asing untuk menyelesaikan masalah ini. Di waktu yang sama, Julian dihubungi Harold untuk siap beraksi. Sepertinya Julian berada di markasnya organisasi kartel. Delegasi Tiongkok meminta semua delegasi lain menanyakan detail mereka. Untuk berpura-pura kalian tidak ada selama 15 menit ke depan. Sedangkan Pavlovich ada di Cabana 14 bersama tim pengawalnya. Mereka tidak tahu jika keduanya datang. Mantan anggota pasukan khusus ini mulai beraksi. Dan akhirnya si Pavlovich pun dihabisi untuk membalas kematian Morgan. Sementara itu, Zoe pergi menggunakan mobil Rusia berdasarkan jejak GPS-nya untuk menemukan Denkes. Singkat cerita, setelah menemukannya, Zoe langsung menyuntikkan penawar racun. Hold on. CPR dilakukan dan akhirnya Denkes kembali siuman. Di tempat perlindungan milik Morgan ini, Zoe meyakinkan Denkes bahwa mereka berdua aman. Setelah kondisinya pulih, Denkes dihadapkan dengan berbagai pertanyaan tentang sepak terjang organisasi kartel itu yang menargetkan mereka karena mengetahui rahasianya. Tiba-tiba ada paket datang. Denkes membukanya dengan penuh hati-hati. Ternyata sebuah ponsel dan nomor di dalamnya. Setelah menghubunginya, mereka berdua pergi ke restoran. Dan ternyata Angela masih hidup. This is my daughter, Emily. We thought I'm here. Tapi dia menyebut Harold telah menghilang setelah meminta bantuan Marion menyelamatkan mereka. Kini, Harold berada dalam kendali Marion untuk menekan Angela yang kini mengelola tambang. Dan Angela membutuhkan Denkes untuk menembus pertahanan Marion demi menyelamatkan Harold dengan caranya sebagai agen FBI. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.